Meng, selalu ada yang cari Anda. Siapa? Nona Jujuju yang tampil kemarin. Sudah paham. Ada juga seorang pria, mereka datang bersama. Pria? Pria apa? Sepertinya tidak terlalu tua. Kayaknya pacarnya, mereka terus berpegangan tangan. Sepertinya mereka datang dengan niat buruk, menurutku. Suruh mereka masuk. Apa perlu panggil Asyong dan yang lain? Tidak perlu. Kembali. Lebih baik panggil Asyong dan yang lain. Baik. Nanti jangan sampai berkelahi, ya. Kau pikir aku sini untuk berkelahi? Ini hanya khawatir padamu. Aku takut kalau kau impulsif. Apa semua perempuan berharap pria yang dicintai berkelahi untuk mereka? Jujur, jujur, jujur. Bukan begitu. Aku takut kau terluka. Aku terluka? Lebih baik mereka yang kujatuhkan. Aku takut mereka yang menjatuhkanmu. Ini kan wilayah mereka. Tidak peduli wilayah siapa, harus ada alasan, bukan? Aku bawa kau ke sini hari ini untuk membuatmu paham satu hal. Kita tidak salah, tahu? Kitalah yang diganggu. Kita harus berdebat soal ini dengan mereka. Tenang, apapun yang terjadi, aku akan hadapi bersamamu dan melupakannya. Silakan ikut saya. Ayo. Masuk. Meng, tamu sudah datang. Nona Zhu. Anda siapa? Tidak usah sungkan. Tuan He, Kak He. Tak menyangka bertemu di sini, bagus sekali. Anda? Lupa. Tahun itu kita di Hang. Oh, Iya, aku. Kebetulan sekali, benar-benar kebetulan. Ini siapa? pacarku, Juju. Halo. Tahu kan kenapa aku cari kau? Tahu. Mari duduk dan bicara. Silakan duduk di tempat terhormat. Pergi. Ayo silakan. Keluar, ngapain berdiri di sini? Cepat. Duduk. Duduk. Ini sih benar-benar nasib sial. Bukan satu keluarga. Tidak akan masuk satu pintu. Masuk pintu ini, semua adalah satu keluarga. Kapan kamu punya teman seperti ini? Aku juga tidak ingat. Istri, kamu tidak tahu, dulu aku... Yang dulu-dulu jangan dibahas lagi, lebih baik bicara soal kemarin. Iya, yang dulu tidak usah dibicarakan. Kita bicara soal kemarin saja. Ini Kem. Apa yang terjadi kemarin? Iya kemarin. Soal kemarin itu. Tanggung jawabku, aku benar-benar tidak berpikir panjang. Api bukan kayu kering. Singkatnya ini salahku. Begini saja, buatkan teh. Buatkan teh raja teh 1000 tahun. Iya, dan juga ini. Pakai set teh dari masa Renaissance Inggris, baik. Oh iya, beritahu dapur untuk segera menyiapkan makan siang. Tidak usah. Masih ada urusan mendesak, masih ada urusan. Bukan kamu tidak makan? Kamu tidak minum teh? Aku kasih tahu ya. Kemarin aku dengar pacarku cerita soal ini. Aku sangat terkejut. Sungguh. Hari ini aku sengaja datang untuk melihat. Siapa yang membuat pacarku sedih seperti ini? Ternyata kamu. Iya, aku. Aku juga terkejut.
Sungguh minta maaf, jadi mohon istri memaafkan. Sekarang aku merasa sangat bersalah. Jangan dulu merasa bersalah. Aku tanya, bagaimana ini diselesaikan? Ini sih. Aku siap menerima hukuman, terserah kamu. Terserah. Piukin, sekarang begini. Karena ulahmu, pacarku di tempat kerjanya. Nama baiknya rusak, mengerti? Rusak. Kamu pikir, Lalu bagaimana ini? bagaimana? Bukan, kita harus mencari cara untuk memperbaikinya. Memperbaiki. Bagaimana memperbaikinya? Itu urusanmu. Ya. Perlu aku jelaskan lagi? Tidak perlu. Bisa diselesaikan. Sangat bisa diselesaikan. Tunam, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Tidak masalah. Akibat perbuatan sendiri, tidak bisa diselamatkan. Aku kasih kamu kesempatan. Tenang, Sudah, Pak Meng, tidak usah antar. Bagaimana bisa diantar? Waktu datang tidak dijemput, sekarang tidak diantar. Sangat tidak sopan. Oh ya, tentang pertunjukan itu. Anda segera atur. Cepat. 10 pertunjukan, dukung budaya tradisional, ada masalah. Tidak ada masalah. 10 pertunjukan. segera atur. Aku suka budaya non-tradisional, warisan budaya, Choumo. Aku bisa nyanyi, suka. Mana betulnya? Suruh mereka bawa ke sini. Tidak usah, sudah di sini. Lihat. Sudah berapa tahun? Pahi masih setia dan konsisten, masih Land Rover. Setia sampai akhir, gaya orang besar. Apa yang kamu bicarakan? Apa kira-kira? Masih muda dan kuat bilang akhir, orang-orang ini tidak berbudaya. Suruh mereka Belajar Terrace. Sembarangan pakai pepatah, tidak pantas, sangat tidak pantas, tidak berbudaya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa itu berkedip? Aneh sekali. Ini bagus, aku rasa ini bagus. Ini mobilku. Ini bagus, mobil ini sangat bagus. Sangat unik. Aku bilang, kali ini sudah selesai. Ya. Tapi tidak boleh ada lagi. Tidak akan ada, aku jamin dengan kepalaku. Untuk apa kepalamu? Tidak ada gunanya. Sampai jumpa. Pak Meng, siapa dia sebenarnya? Anda sangat sopan padanya. Siapa sebenarnya? Dewa yang tidak bisa diganggu. Mengerti. Kamu, Apa yang ingin kamu katakan? bukan? Kamu tertawa apa? Ngapain ketawa? Tapi menurutku ini lucu banget, beneran. Aku nggak kenal dia sama sekali. Apa? Kamu nggak kenal dia? Beneran, aku beneran nggak kenal. Kamu nggak kenal dia? Dia manggil-manggil, kakak, terus. Bikin aku bingung, udah tua banget kan? Lebih tua dari bokapku, manggil aku, kakak. Aku sampai bengong. Nggak cuma kamu yang bengong. Aku juga bengong waktu itu. Tahu nggak? Ya udah kalau dia manggil aku, kakak, kita ikutin aja kan? Lanjutin aja aktingnya, emang mau gimana lagi kan? Oh, aku tahu. Jangan-jangan dulu kamu pernah nangkep dia. Makanya dia takut banget sama kamu? Iya, analisamu bener banget. Pasti aku pernah nangkep dia, cuma aku lupa aja. Nah, kan? Betul, analisamu ini menurutku sangat tepat. Kamu jadi pemain drum itu udah salah jurusan. Harusnya kamu masukin kriminal kita, beneran. Pasti gitu, aku pasti pernah nangkep dia. Makanya mukanya kelihatan familiar banget. Cuma aku nggak inget aja. Wajar kamu nggak ingat, sehari-hari kan kamu berurusan sama banyak orang. Kan? Makanya dia kelihatan kayak tikus ketemu kucing. Takut banget sama kamu. Iya, aku juga heran, kan? Tapi pas awal masuk tadi, aku sempat khawatir juga sih. Ada
Ada sekelompok bodyguard gitu. Kalau sampai berantem, gimana kalau kamu sampai dipukul? Gak nyangka plot twistnya keren banget. Lihat sikapnya tadi. Aku nahan ketawa tahu. Nggak berani ketawa. Terus, dia akhirnya setuju sama 10 pertunjukan yang kamu minta. Dia langsung setuju aja, nggak nolak sama sekali. Awalnya aku mau minta 20 pertunjukan. Beneran. Dan ini karena kamu yang datang. Kalau enggak, pasti aku tampar dia, bajingan itu. Ngapain nggak bilang dari tadi? Kalau tahu aku nggak usah naik. Aku dengerin aja dari bawah. Semangat ya. Ayo balik, putar mobil. Ayo, Aku bakal tampar dia sampai mati. ayo, ayo. Kira aku nggak berani ya? Beneran mau? Udah deh, dia udah nyerah kok. Lagi pula kita kan polisi, nggak boleh main tangan, kan? Kasihan juga, udah dimaafin aja. Terima kasih ya hari ini sudah menemani aku. Hatiku jadi lebih tenang. Sayang, kamu ingat ya, mulai sekarang apapun yang terjadi, langsung bilang ke aku. Langit runtuh pun aku yang akan menanggungnya. Dengar nggak? Kamu nyetir yang hati-hati. Oke. Ini benar-benar terima kasih banget. Ketua, Anda terlalu baik. Perusahaan kami ini. Walaupun later telecom pilihannya dari luar negeri. Tapi aku dan rekan bisnisku. Asli orang Tiongkok tulen. Apalagi rekan bisnisku itu, dia cewek dari selatan. Tapi sangat suka dengan seni pertunjukan tradisional utara. Beneran. Ini benar-benar mengharukan. Kalau ada permintaan apapun, Anda bilang saja. Memang daya tarik seni itu besar, aku cuma nonton sekali. Langsung suka banget. Bagus banget. Anda ada permintaan apapun, langsung bilang ke aku. Kami pasti akan menyiapkan tim terbaik untuk pertunjukan ini. And the duduk, and the duduk, and the duduk. Anda bilang saja apa permintaannya. Ketua, Anda lahir tanggal berapa? Nggak apa-apa, jangan salah paham. Aku punya kebiasaan. Suka mempelajari horoskop, terutama horoskop seniman. Aku sudah mengumpulkan banyak, jadi tadi keceplosan. Oh begitu, aku lahir tanggal 1 Januari 1962. Lihat kan, namaku Sheng Yuandan. Anda Capricorn, iya anakku pernah bilang begitu. Kita kembali ke topik utama ya. Aku berpikir seperti ini, biaya pertunjukan kali ini. Kami akan bayar 2 kali lipat dari harga pasar. 2 kali lipat, iya. Pak Geng, ini membuatku. Aku nggak tahu harus bilang apa. Nggak, sebenarnya. Ini kuma bentak pengormatan kepadaseni. Ayo. Anda ada permintaan apapun, langsung bilang saja. Aku catat, Anda bilang saja, ini bukan permintaan. Cuma permintaan kecil, Anda bilang saja. Kami berharap pertunjukan ini dipimpin oleh Zuzu. Juju, iya, ada masalah? Enggak masalah sama sekali, pasti bisa. Anda nggak tahu, Juju kami ini. Lagi sangat populer, banyak yang mengundang. Untuk tampil. Semuanya minta Juju jadi penutup. Juju. Makanya, mata orang banyak itu tajam. Betul. Lanjutkan, aku catat, katakanlah. Ada apa? Jangan-jangan masih trauma? Sedikit. Terlalu banyak drama di grup.
Aku rasa kamu tidak perlu khawatir. Coba pikir, sebelum kita pergi tadi. Apa kamu bisa bayangkan hasilnya akan seperti ini? Benar kan? Lagi pula aku kan sudah pergi, kan? Lau Meng pasti akan kembali untuk minta maaf. Di depan semua anggota grup, percaya tidak? Kalau dia tidak minta maaf, aku akan biarkan dia. Tenang saja, Juju. Selama aku ada, kamu harus tenang. Apapun yang terjadi, ingat aku adalah tempat sampah 24 jam NU. Buang saja padaku kapan saja. Aku mana punya banyak sampah. Butuh tempat sampah 24 jam. Ada atau tidak, pokoknya aku siap 24 jam. Siap menerima sampahmu, ini hak istimewaku. Aku rela. Oke, aku pergi dulu. Pergilah. Dadah. Nanti malam aku jemput. Gatal banget. Tuan geng, sebelah sini. Ini pemain senior grup kami. Lihat, banyak senior sudah tiada. Banyak keahlian sudah hilang. Iya, sangat disayangkan. Lihat. Ketua, ada tamu ya? Iya, ini Tuan geng. Aku ajak Tuan geng melihat sejarah grup kita. Hello, Tuan Gang. Kalian sibuk? Silakan lanjutkan. Lihat, ini siapa? Juju, di foto beberapa tahun lalu. Juju, baru saja disebut langsung datang. Aku perkenalkan, ini Juju. Ini Tuan geng Dazhi. Dari Meilun. Iya, CEO perusahaan budaya Meilun. Halo, Wakil Presiden. Betul. Ini kartu namaku. aku tidak punya kartu nama. Ngapain butuh kartu nama? Kamu sendiri udah kayak kartu nama. Oh gini ya ini. Geng Dashi. Iya, Pak Geng ngajak grup kita buat tampil. Buat acara spesial, khusus minta kamu yang jadi penutup. Aku? Iya, bener. Aku dan partner bisnisku suka banget sama penampilanmu. Kamu pernah lihat aku tampil? Pernah, udah berkali-kali. Kayak Dayu bakar naskah, Dayu nikah, bukan, Bau Yu nikah. Iya, Bau Yu nikah. Aku kasih tahu ya Juju kita. Telepon. Sebentar, aku mau angkat telepon dulu. Juju yang nyanyi paling bagus. Ju dan Yu, kalau kamu gak sibuk hari ini, Bisa gak kamu jemput ayah? Bukannya udah janji kamu yang jemput? Aku baru sampai kantor, mobil juga gak ada. Ami, Cepetan tepuk tangan, aku kedinginan. Ju Jiangqi, udahan teleponnya, cepetan. Bentar lagi. Aku lagi gambar Putri Duyung nih. Udah diputusin. Makasih ya makasih. Ditutup ya, dah. Dasar. Ketua grup. Kok hujan? Katanya hari ini bakal hujan deras. Jelas. Ayah. Pak geng gini aja deh. Kalau siang ini gak ada acara, makan bareng di grup kita aja. Koki di grup kita masaknya enak banget. Ya udah deh, aku numpang ya.
Juju, kamu ikutin juga. Ketua, tadi aku mau bilang, aku mau izin. Ayahku hari ini kontrol di rumah sakit ketiga. Aku harus jemput dia. Kalau Pak Geng. Begini ketua, siang ini aku emang banyak urusan. Udah janji sama orang, lain kali aja ya. Ya udah lain kali. Nona Ju, aku bisa nebengin kamu. Kantorku dekat sama rumah sakit ketiga. Gak usah, aku naik taksi aja. Gak usah repot kok. Gak repot kok, Juju punya mobil. Sekalian aja anterin kamu, lebih praktis kan? Dengarkan aku, maaf merepotkanmu. Tolong, oke? Ayo pergi, cepat. Jangan buang-buang waktu. Cepat, pergi. Cepat, pergi. Hei kawan, kerja keras ya. Ayo. Gak apa-apa, gak capek. Ini kan urusan kita sendiri. Hujan deras nih, ayo. Ini, ambil. Bayaran, Dasar bodoh. Hujan begini otakmu kemasukan area? Loh, kok cuma 600? Harga pasar. Masa sih harga pasar? Jangan bercanda. Malu medalku ini. Harusnya kan minimal 200 per orang. 200. Aku gak tahu harga pasar di mana yang kamu maksud. Harga pasar di sini segitu. Kamu selalu bercanda denganku. Gimana kalau ditambah sedikit? Boleh? Aku gak masalah gak dibayar, tapi model-modelku. Kamu harus bayar mereka. Nona Zu. Cepat naik. Ada APA? Ketua, tadi siapa itu orangnya? Yang itu? Direktur sebuah perusahaan. Taman Zuzu. Kayaknya bukan deh, kayak fans aja. Ketua, kok kamu tahu? Dia yang ngontak kita buat manggung. Gak kenal kok langsung ikut dia pergi? Akhir-akhir ini gak jujur. Semakin berani ya. Kalian berdua ini otaknya terlalu rumit. Aku kasih tahu, dia cuma datang ngontak manggung. Kali ini dia datang karena Juju. Kalian jangan asal ngomong. Aku kasih tahu. Kali ini dia bayar 2 kali lipat. Kalian berdua, jaga mulut dan gerak kaki. Ayo, lakukan tugasmu. Apa aku bilang tadi? Kan udah kukatakan hubungan mereka gak sesederhana itu. Aku lihat akhir-akhir ini. Juju lagi hoki Sinta NIH. Hoki Sinta yang jelek. Ayo, pergi. Kamu ini sengaja menyusahkanku. Iya, gambar ini udah selesai. Tapi kena hujan, jadi percuma. Aku udah bayar kamu. Gimana aku harus jelasin ke majikanku? Iya kan? Kalau menurutmu, hujan ini jadi tanggung jawabku juga? Hei kawan, kok kamu suka banget cari masalah sih? Bukannya uang yang kamu minta sudah aku berikan semua? Aku serius bilang ini. Aku lebih rela rugi sendiri. Daripada ngerugiin temen. Ambil uangnya. Sebentar. Jangan bicara soal temen dulu. Kok kamu sekarang jadi begini? Kerjaan apa yang aku lakukan ini? Kamu pikir cuma kasih titik merah di kepala, semudah itu? Coba tanya di luar, lihat berapa harga pasaran untuk kerjaanku. Masih bilang gak ngerugiin teman? Kalau gitu aku tanya, apa artinya gak ngerugiin teman? Apa aku harus mentraktir makan juga, sekalian kasih bonus? Kok kamu bicara seperti itu? Dengar ya, kalau kamu rasa di tempat lain bayar lebih tinggi, ya kerja di tempat lain sana. Kalau kerja di sini, segini aja uangnya. Mau yang gaya? Oke, aku ngerti maksudmu. Uangnya nggak usah. Dan utangku akan segera aku lunasi.
Mau yang gaya? Kamu benar-benar lupa diri ya. Hujannya deras banget. Iya, Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. ayah. Oh kalian datang. Adikmu mana? Adik ada urusan jadi nggak bisa datang. Suruh aku jemput. Siapa tadi? Cuma penonton. Hasil pemeriksaan ulang gimana? Nggak ada masalah besar. Periksa apaan lagi? Tubuhku sendiri, masa nggak lebih tahu dari dokter? Kalau hasilnya baik kan kita tenang. Ayo masuk istirahat dulu. Hisin juga sebentar sampai. Ngapain dia disuruh datang? Jangan suruh dia datang, denger nggak? Lagi hujan kan? Terus kenapa kalau hujan? Jangan suruh dia datang. Dia datang juga aku nggak mau naik. Kalau dipaksa, aku jalan kaki pulang sendiri. Kalau gitu kita naik taksi aja ya. Nah gitu dong. Taksi juga nggak ada. Iya susah cari taksi. Ada orang. Ayo satu. Sungguh keterlaluan. Kalian memang benar-benar kalian. Kami sudah menunggu lama di sini, kalian langsung naik mobil dan pergi. Kalian benar-benar tidak sopan. Bagaimana bisa seperti ini? Ziu. Aku tadi lihat banyak orang di jalan yang tidak bisa dapat taksi. Aku putar balik untuk menjemput kalian. Ini pasti paman ya? Halo paman. Halo. Tuan geng, terima kasih ya. Kami tidak ingin merepotkan Anda. Tidak repot. Kalau begitu ayo naik mobil. Iya, ayo paman naik mobil. Ayah, bukannya katanya mau cari taksi? Bukan. Kakiku sudah tidak kuat berdiri, dan tidak ada taksi juga. Cepat naik mobil. Ayo cepat-cepat. Nona Ju, cepat naik mobil, tidak ada taksi. Baik.
Terima kasih, hujannya benar-benar deras. Ayah, Aku tidak mau. Kamu dan Juju temannya? Lebih tepatnya aku adalah penggemar Juju. Jangan ditertawakan ya, sebelumnya aku tidak pernah masuk ke grup teater. Pernah menonton pertunjukan tradisional, itu karena rekan bisnisku. Dia sangat suka drum tradisional, memaksaku ikut menonton. Aku masih ingat waktu itu, Juju menyanyikan. Dayu membakar naskah, hampir membuatku menangis. Apa yang bisa ditertawakan dari ini? Ini menunjukkan kamu mengerti. Anak muda yang suka ini, itu benar-benar cinta. Paman, zodiak apa Anda? Apa itu zodiak? Zodiak adalah tahun dan bulan kelahiran setiap orang. Akan ada zodiak yang sesuai, mirip dengan Shio. Tapi lebih akurat daripada Shio. Paman lahir tanggal berapa? Aku lahir tanggal 24 Juni 1958. Coba lihat, bintang apa aku? Cancer, benar. Cancer itu adalah kepiting besar. Kepiting raksasa. Kalau begitu, kepiting besar ini bisa ngapain? Orang Cancer itu sangat mencintai keluarga. Dari semua 12 zodiak, Cancer adalah yang paling mementingkan keluarga. pria Cancer tidak hanya peduli keluarga, tapi juga sangat pandai mengurus rumah tangga. Samuel pekerjaan rumah, besar castle, dalam luar. Bisa diatur dengan sangat baik. Bisa melakukan apa saja, menguasai semuanya. Aku memang seperti itu. Semua pekerjaan rumah tangga aku yang kerjakan. Bahkan memperbaiki pipa air. Dulu waktu masih tinggal di rumah sederhana. Kami sendiri yang buat lemari pakaian, bagus banget. Paman, ciri khas Cancer yang paling menonjol itu. Baik hati, jujur, pantang menyerah, lembut dan perhatian. Sangat bisa memikirkan orang lain. Makanya, Cancer gampang banget ditipu. Kenapa? Soalnya dia anggap semua orang baik. Dia pikir semua orang sama kayak dirinya. Benar juga ya. Nah, panggilannya siapa? Geng Dashi. Dashi yang terlihat bodoh. Bisa panggil Dashi atau geng kecil. Geng Dashi. Dashi, ini pertama kali kita ketemu. Tapi kamu udah ngerti banget sama aku. Nggak kayak anakku sampai sekarang nggak ngerti aku. Nah, ini tuh Cancer banget. Diam-diam sayang banget tapi nggak mau ngaku. Gini aja Dashi. Nanti sampai rumah, kamu naik sama aku. Ganti baju basah ini, terus kita makan bareng. apa sih ayah? Ngomong apa sih? Kenapa? Mas Geng ini, kan nggak ada niat mau ke rumah kita. Lagi pala ini udah ganggu waktu kerjanya. Nggak apa-apa. Aku sore ini emang nggak ada acara. Tadi kan kamu bilang ada janji sama teman? Aku salah inget, besok baru ada. Nah, Pagon. Sampai rumah nanti ganti pakai baju adiknya. Aku lihat tinggi kalian mirip. Ayah, Mas Geng sama adikku. Tingginya beda jauh. Lagi pala Mas Geng hari ini kan ke grup teater kami urusan kerja. Cuma numpang antrin kita. Kamu urusan ke grup teater mereka? Ayah, Perusahaan kami mau ngajak grup teater Nona Ju buat pentas. Wah, berarti bukan orang luar dong. Udah fix ya? Oke. jangan liatin dia harus dengerin aku. Oke. Kalau gitu aku nurut aja deh. Umur berapa Dashi? Paman tebak aja, aku nggak bisa nebak. Aku lebih tua dikit dari Juju. Kerjaannya juga bagus ya? Lumayan lah. Punya perusahaan sendiri? Ayah, Bagus. Ayah, kita ngobrol santai aja. Anda istirahat dulu ya. Oke, aku istirahat dulu.
Ayah, aku nggak kenal dia sama sekali. Nggak kenal sekarang kenal. Sekarang kan udah kenal. Anda nggak bisa sembarangan bawa orang ke rumah. Dia nganterin kita pulang. Hujan deras gini, masa dibiarin pergi? Makin gede makin nggak ngerti. Terus gimana kalau dia ternyata orang jahat? Kalau dia ternyata jahat, gimana? Aku bisa ngebaca orang. Ada masalah? Aku ingetin lo. Jangan sampai punya niat yang nggak tidak-tidak. Ngomong apaan sih? Udah bertahun-tahun nggak pakai baju model gini. Kan aku bilang, dia pakai baju adek kamu, pas kan? Sini duduk. Aku duduk sini ayah, kamu duduk sana. Bikinin kirim ya. Nggak ganggu kan? Kalau gitu aku, Nggak usah, kamu duduk aja. Suruh dia aja. dia jago masak mie kuah. Iya kan? Dia dapat ilmu dari aku. Dengar omonganmu jadi lapar. Nanti makan banyak ya, makan sepuasnya. Oh basah banget? Cepetan ganti baju. Aku lagi masak mie, nanti dimakan. Makin, tunggu bentar. Ada tamu di rumah, nggak lihat? Nggak sempat. Ini anakku, maaf yang nggak tahu aturan. Nggak apa-apa. Anak muda punya karakter itu bagus. Yang penting gimana kamu mengembangkannya, kan? Mienya udah jadi. Ayo, bantu aku. Sini duduk, Om. Ayah, Cepetan duduk, Anda duduk dulu. Aku nggak enak, kamu duduk sana. Cepetan. ayah, kalian makan dulu. Aku mau bersih-bersih. Kamu nggak makan? Aku harus kerja. Kalian makan aja. Cepetan, ini. Maksudnya, kemarin ikut perusahaan pernikahan. Bapak tua itu mertuanya Hisin, kan? Dari omongannya, Hisin pacaran sama anaknya. Tapi si bapak nggak setuju sama sekali. Kenapa sih? Tapi kan kondisi Hisin bagus tuh. Kamu tanya aku tanya siapa dong? Tapi lihat tuh si kakek kayaknya. Hisin bakal kerepotan nih. Kakek ini, aku kasih tahu ya, jago banget. Waktu itu kan pas berantem sama Hisin. Harus ganti HP, terus surat pernyataan juga. Kita ini bikin masalah lagi buat Hisin ya. Kebetulan banget, gak ada yang tahu.
Tapi menurut pengalamanku, Xiao Fan, menurut pengalaman gue, Kalau orang tua nggak setuju, 8 dari 10 pasangan pasti gagal. Beneran? pasti dong, gue udah pernah ngalamin. Makan timun dulu, Hisin. Makan yuk. Makasih apa isi? Mie jajang, sama kayak kalian. Cepetan makan, nanti lembek. Gimana rasanya? Enak, enak banget. Udah lama banget nggak makan ini. Tati. Jangan khawatir aku. Keluarga kamu asalnya dari mana? Kok aku dengar logatmu agak mirip orang timur laut ya? Aku setengah orang Beijing. Nah kan. Sebenarnya, ibuku orang Beijing, bapakku orang Shenyang. Ibuku kenal bapakku waktu jadi relawan di pedesaan. Terus nikah dan pindah ke Shenyang. Aku lahir di Beijing, besar di Shenyang. Pak, aku berangkat kerja dulu. Lanjutin, aku lahir di Beijing, besar di Shenyang. Kuliah balik ke Beijing, terus ke luar negeri. Makanya logatku sekarang jadi gini. Istriku juga orang timur laut. Sebenarnya, omonganmu tadi. Kalau bukan orang Beijing asli, susah ngeh. Kayak aku yang asli Beijing ini, dengerin omonganmu, masih kurang dikit. Iya, aku tuh, Om. Aku selalu nganggep diri sebagai orang Beijing. 2 tahun lalu bapakku meninggal, ibuku bilang. Dia pengen balik ke Beijing. Aku pikir, ini harus dituruti. Harus penuhi keinginannya. Jadi aku pulang ke Indonesia, bawa ibuku balik ke Beijing. Bagus banget urusannya. Kalau gitu, kamu anak yang berbakti ya. Paman, orang tua ini sudah membesarkanku hampir seumur hidupku. Melakukan hal kecil seperti ini sudah seharusnya. Keinginannya ini harus kita penuhi. Anak baik. Maaf Paman, silakan lanjutkan pekerjaanmu. Pacar kamu? Bukan. Ini salah satu rekan bisnis kami. Kukira itu pacarmu. Maaf Paman, sedang bekerja? Tidak apa-apa, sedang bekerja ya? Iya betul, ini acara yang diadakan perusahaan kami. Kami mengundang seniman body painting untuk melukis. Lukisannya sangat bagus, sayang terkena hujan. Maaf. Paman, mau lihat? Aku lihat dulu. Lukisan orang ini benar-benar hebat. Ini semua dilukis? Iya, itu sangat bagus. Anakku juga pelukis, tunggu sebentar aku panggil dia. Jianqi, Camarilla. Jianqi, datang. Ada apa? Jianqi, Camarilla. Kamu harus memanggilnya Kak Dashi. Halo, senang bertemu. Lihat lukisan ini, lihat bagaimana dia melukis. Kamu harus belajar. Pelukis. Bukan. Lihat, ini acara yang diadakan perusahaan kami. Kami mengundang seniman body painting untuk melukis. Bagus kan? Acara ini kalian yang adakan? Betul, kami penyelenggaranya, aku yang bertanggung jawab penuh. Sudah, aku turun dulu lihat mobilku. Sedang hujan, lihat mobil apa? Kamu makan saja. Dia memang begitu, nanti kalau sudah akrab dan sering datang, kamu akan tahu. Hi Aksayan.
Tadi semua hanya peduli padamu, tidak ada maksud lain. Apa yang perlu dijelaskan? Aku kan mengerti. Ngomong-ngomong, kemarin pulang tidak ada masalah kan? Kemarin orang tua itu mertuamu ya? Bukan, aku bilang Hisin, benar bukan aku. Tidak apa-apa, aku sudah terbiasa. Mienya sudah lembek, buat lagi satu mangkok. Xin. Cepat kejar dia. Mau ku kejar kemana? Pura-pura tidak tahu ya? Tadi Hisin meliriknya. Bukan aku. Aku memang biasa seperti ini, boleh kan? Benarkan Xiao Yang? Lihat bulu kedaku ini. Lihat. Sudahlah, bulu kerak APA lagi. Lagi sekali. Aku memang membunuh. Bukannya biasanya kamu seperti ini? Dia dalam kondisi seperti ini sekarang. Sudah sepenuhnya masuk ke mode cinta. Ngomongin siapa? Sudah, jangan sembunyi-sembunyi lagi, oke? Kamu suka Hisin, semua orang sudah tahu. Bukan. Maksudmu sekarang semua orang di kantor tahu aku suka Hisin? Bukan cuma orang kantor, semua orang tahu. Benar? Ya, harus manfaatkan kesempatan ini. Kami semua adalah keluargamu, kesempatan tidak datang dua kali. Kalau tidak diambil, kesempatan akan berlalu. Jangan sampai menyesal kemudian. Di luar tidak ada obat penyesalan. Sudahlah, kalian berdua cuma mengolok-olokku. Aku kasih tahu ya, dua kakak. Menurutku, kalian berdua tidak cocok jadi polisi di kantor kita. Kalian berdua harus cari pekerjaan lain. Lalu kamu mau carikan kami kerja apa? Di sebelah timur, Dyunshi sedang buka lowongan. Tahun baru ini, kami berdua akan tampil di Chunwan. Kalau benar-benar terjadi, kamu percaya? Mau menakut-nakuti siapa dia? Kamari. Oh, kamu ya. Mobilmu bagus, bajumu juga keren. Begini, tadi paman lihat aku basah kuyup. Jadi dia kasihku baju ini. Tanpa minta izinmu dulu. Paman lihat kamu basah kuyup. Aku tidak lihat kamu basah kuyup. Paman setuju kamu pakai bajunya, jangan pakai bajuku. Lepas. Jangan. Banyak orang di sini tidak pantas. Apa kamu punya masalah denganku? Aku punya masalah besar denganmu. Ada-ada saja cara kalian bertindak. Punya uang tidak boleh semena-mena seperti ini. Kalau kalian bertindak seperti ini, aku kasih tahu ya. Uangmu masuk bagaimana, harus keluar juga bagaimana. Aku tidak mengerti maksudmu. Pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu ya. Kalau begitu aku kasih tahu. Hari itu di Cao Changdi, body painting itu aku yang gambar. Oh kamu ya, tadi kenapa tidak bilang? Teriak-teriak apa? Hal yang memalukan seperti itu, tadi bagaimana aku bisa bilang? Orang kaya seperti kalian memang selalu seperti ini? Begini saja menindas rakyat kecil seperti kami. Kalian main begini, nggak ada yang mau kerja sama lagi. Enggak, tunggu. Aku semakin bingung dengar penjelasanmu. Apa ada kesalahpahaman di sini? Kesalahpahaman, oke? Kalau begitu, aku akan jelaskan pelan-pelan. Hari ini kami bawa 6 model, ditambah aku total 7 orang. Sibuk seharian, makan pun nggak disediakan. Total bayarannya cuma 600.000. Ini emang kayak ngasih duit ekonomis. Aku akan keluar sendiri 600.000. Jadi per orang cuma 200.000, aku sampai bikin orang lain kesal. Ada nggak sih yang kerja kayak gini? Kenapa diam aja? Nggak ada alasan lagi ya? Tunggu, adik. Siapa adik lu? Jangan sok akrab deh. Oh, pokoknya dengerin dulu aku. Ini kan proyek yang dikontrakkan perusahaan kami. Bagian body painting itu 5 juta. Berapa totalnya? Packing semua 5 juta. Oh, gini aja, lihat. Ini kontraknya, ini rincian biayanya. Body painting 5 juta. Barusan tadi Jimmy masih telepon aku. Katanya uangnya udah ditransfer semua ke kalian. Oh, telepon sekarang, kita konfirmasi. Nggak usah, nggak perlu. Aku udah percaya sepenuhnya. Aku akhirnya ngerti. Perusahaan kayak gini nggak perlu diajak kerja sama lagi. Nggak bisa dipercaya banget.
Gini aja, lihat. Hari ini kamu juga udah capek. Dan dapat perlakuan gak enak. Ini ada kartu belanja. Ambil dulu. Nanti aku balik ke kantor, akuntan kami. Akan transfer sesuai kontrak. Gimana, setuju? 200.000. 20.000, recehan, sedikit aja. Aku biasa terima nominal besar. Nggak kelihatan 20.000, kamu ambil aja. Aku nggak butuh uang, nggak usah. Adik, dengerin aku, dengerin. Hari ini kamu kasih tahu hal besar ini, sangat penting. Secara profesional ini ucapan terima kasih, secara pribadi ini bentuk perasaan. Jadi kamu harus terima. Oke. Aku terima, aku ambil. Ya udah, aku buru-buru masih ada urusan. Aku duluan ya. Baju ini boleh aku bawa nggak? Begini, Model baju kayak gini, aku belum pernah pakai sebelumnya. Tapi setelah aku pakai, aku rasa lumayan bagus dan suka. Gimana kalau gini, lain kali kamu ajak aku beli beberapa baju. aku juga akan berikan kamu beberapa, yang ini jangan diambil ya. Kasih semua ke aku, boleh? Aku akhir-akhir ini agak sibuk, tunggu aku balik ke kantor. Cek jadwalku dulu, kapan ada waktu luang. Aku akan telepon kamu, oke? Aku tunggu teleponmu. Oke, aku pergi dulu. Batal deh. Batal apaan? Kamu zodiak apa? Taurus. Cocok banget, orang seni emang harusnya Taurus. Aku pergi dulu, dadah. Tunggu dulu. Apa kamu mau ngejar kakakku? Jangan bohong, kelihatan banget dari raut wajahmu. Ziu. Aku terima kartu kecilmu ini. Aku juga nggak bisa terima gratis. Aku akan bantu kamu urusan yang lebih besar. Kakakku malam ini pulang pertunjukan agak malam. Pulang sendirian, bokapku juga agak khawatir. Aku juga nggak tenang, harus cari yang jemput. Aku aja yang jemput. Nggak usah tunggu bentar, aku jemput. Aku yang jemput. Aku jemput, makasih ya. Oke, maaf merepotkan. Makasih. Aku pergi dulu. Pergi aja. Lebih cepat lebih baik. Sayang, siap-siap berangkat. Oke, kali ini kamu berhasil. Aku kasih poin besar, oke? Permintaan apa? Tapi harus yang aku bisa lakukan. Tinggal di tempatmu, aku bilang yang aku bisa. Itu aja aku nggak bisa, ganti yang lain. Bisa ganti? Shiji, kalau terus nyanyi kayak gini, kamu bakal jadi pemeran utama. Lihat deh nanti mereka ganggu kamu. Aku nggak pernah mikir kayak gitu. Aku Casey Tao, Ani Senior Attacker. Emang harusnya jadi milikmu. Aku nggak bisa ngobrol dulu. Aku pergi dulu. Shiji, ganti pacar lagi. Jangan asal ngomong. Nona Ziu, Kamu kok datang? aku pikir pulang malam begini, lebih baik ada yang jemput. Wah, perhatian banget. Sudahlah, jangan macam-macam lagi. Kamu cepat pergi. Kalau gitu aku nggak mau jadi lampu listrik. Aku pergi dulu, bye. Sampai jumpa besok. Adik junior sudah pulang kerja. Aku pergi.
yang menyuruhmu datang. Bukan. Adikmu yang bilang sama aku. Dia bilang kamu pulang kerja terlalu malam. Takut keluarga di rumah khawatir, jadi aku datang. Aku. Juju. Ini klien grup teater kami. Marganya Zen ya? Maaf, marga ke gang. Iya, geng. Marganya geng. Halo. Lupa, duduk di sebelah kirimu. Bangga ya? Tuan He, Boss He, Inasan, senang bertemu. Kalian kenal ya? perang karangan bunga, duduk di sebelah kananku. Peserta, Iya. terima kasih sudah mendukung budaya tradisional kami. Makasih ya. Sebenarnya ini perusahaan kami. Mengundang grup teater Nona Ju untuk tampil. Perusahaan apa? Ia lupa. Ini kartu namaku. Perusahaan investasi seni Meilun. Pokoknya kamu nggak usah pergi. Suruh orang dari perusahaanmu saja yang pergi, oke? Biar aku tenang. Oke. Tuan He, boleh tahu Anda kerja apa? Polisi. Ini pacarku, Juju. Pakar. Aku sangat mengagumi, menyukai, memuja Nona Ju. Jadi, aku memberi Nona Ju seikat bunga. Semoga kamu suka. Terimalah, dia sangat mendukungmu. Terima kasih ya. Kalau nggak ada apa-apa, aku pergi dulu. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Sering-sering datang ya. Orangnya sudah pergi. Masih dilihatin apa? Lagi-lagi BMW. Apa? Aku bilang kalau aku datang lebih malam sedikit malam ini. Aku yakin kamu sudah pergi dengan BMW itu. Masa sih? Masa enggak? Masa enggak? Lihat kamu. Cemburu banget. Itu. Sudah, nggak usah digoda. Kalau mau pergi, masih sempat, belum jauh. BMW. Kalau gitu aku beneran pergi ya. Pergi, pergilah. Bercanda. Pergi. Kamu marah? Sudah, lihat kamu. BMW jelek. Iya, Suka bunga ini? bunga jelek. Aku buang saja. Bunga ini nggak salah apa-apa. Pergi. Pulang. Sudah. Kamu masih marah? Aku nggak marah. Aku beneran nggak marah. Kamu pulang saja. Aku nggak apa-apa. Pulang. Orang itu cuma penonton biasa. Bukan aku yang suruh dia datang. Kamu pikir ini perlu? Itu karena aku datang. Kalau aku nggak datang. Aku bilang tadi aku cuma bercanda. Kamu malah serius. Kenapa? Kamu mau karena ini. Semalaman ini cemberut padaku? Jujur, aku sebenarnya nggak mau bilang ini.
Kamu dan ayahmu dari rumah sakit, pulangnya naik taksi? Bicara dong. Iya. Aku naik mobilnya ke rumah sakit, tapi waktu itu aku nggak punya mobil. Lagi pula hujan, akhirnya aku suruh dia pergi. Tapi dia balik lagi. Iya, kok kamu tahu? Gak usah kamu tahu. Kamu pikir demi orang seperti itu, kamu bohong padaku hari ini. Jujur, kamu pikir ini worth it? Kamu suruh, aku langsung buru-buru keluar dari kerja. Aku nggak kerja, aku bahkan nggak minta izin. Aku macet di jalan berapa lama, kamu tahu nggak? Kamu nggak bisa nunggu aku sebentar? Bukan aku nggak nunggu. Ayahku nggak nunggu kamu. Tapi kamu nggak perlu bohong, kan? Bohong apa? Perlu gitu? Udah deh, udah. Gak usah dibahas lagi. Capek banget. Udah. Jangan marah lagi. Salah aku, ya? Salah kamu apa? Bukan, jangan marah. Jangan marah lagi. Aku sama dia beneran gak ada apa-apa. Jangan bilang gak ada apa-apa. Kalau emang gak ada apa-apa, dia gak mungkin jemput kamu malam ini, kan? Cuma karena nebeng dia, aku gak mau bahas ini lagi. Kamu masih aja ngomong terus. Adikku yang kasih tahu dia. Adikmu yang kasih tahu? Jadi sekeluarga udah ketemu dia? Oh, kamu bisa mikir kayak gitu? Terus aku harus mikir gimana? Bukan begitu ceritanya. Udah. Gak usah dibahas lagi. Bukan, gak usah dibahas. Pulang sana. Nanti bapakmu marah-marah lagi.